Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Akhirnya, begini nasib masa depan guru dan tenaga honorer di tahun 2023, hasil rapat BKN dan Kemenpan RB. Guru maupun tenaga honorer tentunya sangat menantikan kabar gembira terkait status kepegawaiannya baik yang berada di pemerintah daerah maupun pusat. Seperti diketahui, meskipun pemerintah saat ini tengah fokus melaksanakan rekrutmen ASN melalui PPPK Guru 2022, akan tetapi pemerintah pun juga tengah mempersiapkan proses rekrutmen bagi tenaga honorer yang berada di lingkungan pemerintah daerah dan pusat. Masa depan tenaga honorer terutama guru honorer saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut juga semakin diperkuat dengan diterbitkannya surat edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dengan nomor B-185M. SM, pukul 2:03, 2022 pada tanggal 31 Mei tahun 2022 lalu. Surat edaran tersebut mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Berdasarkan surat tersebut, Menpan RB mengimbau agar penegasan status kepegawaian tersebut harus segera selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam tersebut yakni hingga tanggal 28 November tahun 2023. Dengan demikian, berbagai diskusi pun digelar oleh antar lembaga guna mendapatkan solusi terbaik bagi nasib tenaga honorer maupun guru honorer. Salah satunya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB sebagai bentuk dalam menjembatani aspirasi dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang memiliki perhatian besar terhadap nasib masa depan tenaga honorer. Acara yang bertajuk Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2022 yang digelar pada Senin tanggal 27 Juni tahun 2022 di Hotel Grand Dafam Surabaya. Haryomo Dwi Putranto selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN menjelaskan bahwa baik instansi daerah maupun instansi pusat saat ini sedang concern pada masa depan tenaga honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer memang berperan besar. Oleh karena itu implementasi regulasi terkait tenaga honorer tidak bisa serta-merta. Kita upayakan solusi terbaik, salah satunya dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ucap Haryomo. Sementara itu Aba Subagja selaku Asisten Deputi Perencanaan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB juga memberikan pandangan bahwa sistem dan birokrasi yang ada diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi semua mengabdi pada negara. Maka dari itu, diperlukan evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan formasi, yang belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, ucap Aba Subagja. Tenaga non-ASN dihapuskan dalam lingkungan instansi pemerintah, bagaimana nasib guru honorer?
Pada tanggal 31 Mei tahun 2022 terbit Semenpan RB nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara garis besar, tersebut mengatur mengenai status kepegawaian setiap tenaga kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Dalam hal ini hanya ada dua jenis status kepegawaian yang dapat bekerja di lingkungan instansi pemerintah, yaitu PNS dan PPPK. Tenaga non-ASN dilarang mengisi jabatan ASN di lingkungan instansi pemerintah, termasuk juga pendidikan. Guru honorer tidak lagi bisa direkrut untuk mengisi jabatan tenaga pendidik di satuan pendidikan instansi pemerintah. Poin nomor 6 huruf B dalam yang diterbitkan Menpan RB tersebut menyebutkan penghapusan jenis kepegawaian selain PPPK dan PNS. Termasuk di dalamnya yang dihapuskan adalah tenaga honorer, guru honorer untuk lingkungan pendidikan. Penghapusan tenaga honorer seperti guru honorer di lingkungan pendidikan tidak serta-merta membuat pemerintah meninggalkan atau menelantarkan masa depan tenaga honorer seperti guru honorer. Pejabat pembina kepegawaian di setiap instansi harus melakukan pemetaan tenaga non-ASN. Setiap tenaga kerja yang memenuhi syarat sebagai calon PPPK atau PNS harus diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Sementara untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos sebagai calon PPPK atau calon PNS juga harus segera diberi solusi. Penegasan status kepegawaian tersebut diberi batas waktu hingga tanggal 23 November tahun 2023 dan tetap tidak diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Setiap pejabat pembina kepegawaian yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Terbitnya Semenpan RB nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 menjadi perhatian banyak pihak, baik dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah. Berbagai diskusi dan upaya dilakukan agar setiap tenaga honorer, termasuk guru honorer memiliki jaminan masa depan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyiapkan 1 juta kursi bagi calon PPPK dan CPNS. Pengadaan calon ASN ini telah disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB ad interim, Mahfud MD dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Pengadaan calon ASN diperuntukkan bagi setiap WNI, sehingga setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar jadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan, tentu saja, kata Mahfud MD. Terkait rekrutmen guru honorer sebagai guru PPPK telah diatur dalam Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK guru tahun 2022. Tenaga honorer yang termasuk di dalamnya guru honorer dapat menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan status kepegawaian yang sah di mata hukum agar dapat tetap bekerja di lingkungan instansi pemerintahan. Demikian info terkini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.